Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak? Pastinya selalu sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama Pak Angga di pembelajaran tematik tema ke-7, peristiwa dalam kehidupan, masuk ke subtema yang baru yaitu subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran pertama. Sudah siap belajar? Materi pembelajaran yang akan kalian peroleh hari ini yaitu materi muatan IPS tentang persiapan kemerdekaan dan peristiwa proklamasi, serta materi muatan IPA tentang kalor dapat mengubah suhu benda. Kita langsung pada materi pertama. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi. Pak Angga sudah rangkumkan 3 peristiwa penting menjelang proklamasi. Peristiwa yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Hasil dari BPUPKI adalah Pancasila. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa penting saat persiapan proklamasi. Salah satu peristiwa penting pada saat persiapan proklamasi yaitu pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil dari PPKI adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena golongan muda yang mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Bagaimana peristiwa detail dari Rengas Dengklok? Mari kita pelajari bersama-sama. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah oleh Sekutu. Kemudian, tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda, termasuk dalam Sultan Syahrir di dalamnya, mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia secepatnya. Yang selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Tujuannya adalah agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 45 sore hari, Soekarno dan Hatta setuju untuk kembali ke Jakarta. Kemudian tanggal 16 Agustus 1945 malam harinya, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dini hari, naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh seluruh peserta rapat. Jadi, rumus naskah proklamasi itu ada 3 ya, Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Kemudian, setelah naskah proklamasi disetujui oleh seluruh peserta rapat, kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya, persiapan proklamasi, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Kita sekarang
menyebutnya sebagai Sang Saka Merah Putih. Kemudian, selanjutnya pembacaan proklamasi dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini adalah teks proklamasi, baik itu yang ditulis tangan maupun yang diketik. Ya, yang diketik tadi kita sudah bahas, diketik oleh Sayuti Melik. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan peta pikiran tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berikut ini. Ya, yang pertama, peristiwa penting saat persiapan proklamasi. Tadi sudah Bangga jelaskan ada 3 peristiwa. Yang kedua, tokoh-tokoh yang terlibat dalam persiapan proklamasi kemerdekaan. Tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa tokoh, bisa ditambahkan sesuai yang ada di buku paket kalian. Kemudian tempat perumusan naskah proklamasinya di mana, waktu dan tempat pembacaan proklamasinya di mana, serta tujuan pembacaan proklamasinya apa, ya. Nah, selanjutnya kita membahas materi selanjutnya tentang suhu udara. Suhu udara yang biasa kita rasakan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor didefinisikan sebagai panas yang dimiliki oleh benda. Angga garis bawahi. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Contohnya seperti ini. Ketika kamu memasukkan ke dalam ember, yang pertama adalah air panas, ya, yang bersuhu tinggi. Kemudian yang kedua adalah air dingin yang bersuhu rendah, maka air yang di dalam ember ini berubah suhunya menjadi air hangat. Mengapa demikian? Air panas melepaskan kalor karena dicampur dengan air dingin, sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika kedua air dicampur, maka campuran itu akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Nah, sekarang silahkan kamu lakukan percobaan berikut di rumah. Percobaan tentang menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada air hangat, es batu, dan gelas yang bening. Kemudian, silahkan kalian cermati cara kerjanya. Selanjutnya, setelah kalian melakukan percobaan, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaanmu. Ya, di situ ada 5 pertanyaan. Jangan lupa dijawab dengan jawab lengkap. Kalau sudah selesai, dikirimkan hasilnya kepada Bapak atau Ibu guru kalian. Oke? Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.